Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ta'lim online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan sederhana yang berkaitan dengan bulan Ramadan, saum Ramadan yang kita laksanakan. Ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, saum Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini mengandung nilai-nilai yang perlu kita perhatikan. Paling tidak kita bisa melihat saum yang kita laksanakan, puasa Ramadan yang kita laksanakan dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif akidah, kemudian yang kedua perspektif akhlak dan sejarah. Dari 3 perspektif itu nanti kita bisa mengambil pelajaran tentang nilai saum Ramadan yang bisa kita bangun. Ya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang pertama kita coba perhatikan saum Ramadan, puasa Ramadan dalam perspektif akidah. Dalam perspektif akidah, saum Ramadan yang kita laksanakan sesungguhnya adalah merupakan barometer, ya. Barometer bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam ayat perintah untuk melaksanakan puasa ada seruan? Dan perintah puasa ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru untuk melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya, saum puasa Ramadan yang kita laksanakan ini menjadi barometer bagi keimanan. Bagi seorang muslim, bagi hamba-hamba Allah, saum Ramadan ini menjadi sarana pembuktian tentang kebenaran iman yang tertanam di dalam dirinya untuk membuktikan komitmen keislamannya. Kemudian saum Ramadan yang kita laksanakan ini dalam perspektif akidah, dalam perspektif keimanan, dia ini adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi saum Ramadan itu dia adalah sarana pembuktian, menjadi barometer komitmen, ya, komitmen keimanan, keislaman, ya. Dia membuktikan bahwa saum Ramadan ini membuktikan bahwa benar kita ini adalah seorang muslim, orang yang tunduk patuh
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak melaksanakan saum, melaksanakan puasa, berarti sudah bisa dipastikan bahwa kita ini naudzubillah termasuk orang yang tidak komitmen terhadap keislaman kita. Karena rukun Islam, karena saum Ramadan adalah merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi atau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wal haji, melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian yang terakhir, wasaumi Ramadan, dan melaksanakan saum Ramadan. Jadi sekali lagi, bahwa dalam perspektif akidah, dalam perspektif keimanan, saum Ramadan ini merupakan barometer keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, saum Ramadan yang kita laksanakan ini pun dalam perspektif akidah atau keimanan, dia adalah merupakan sarana, ya, ibadah yang merupakan sarana untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kalimat la'allakum tattaqun, ya. Bahwa diwajibkannya puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Kalau kita tinjau secara bahasa, menurut para ulama, bahwa yang dimaksud dengan la'alla itu maknanya adalah ta'lil atau tujuan. Jadi makna secara bahasa kata la'alla itu adalah ta'lil, tujuan. Jadi ketika dikatakan la'allakum tattaqun, jadi diwajibkannya puasa itu adalah ta'lilnya atau tujuannya itu adalah tattaqun, agar orang yang melaksanakannya itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga la'alla ini maknanya taraji. Ya, artinya harapan. Dengan saum itu diharapkan kemudian orang tergembleng, terbina, tertarbiyah ya, jiwanya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, dari perspektif akidah juga, saum Ramadan ini atau momen Ramadan ini adalah merupakan disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dia adalah merupakan syahrul Qur'an. Dia adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya itu diturunkan pertama kali Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi furqan, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Artinya, dalam perspektif akidah, dalam perspektif keimanan, di bulan Ramadan ini kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suasana oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kita digiring, diberikan wahana untuk tadarus Al-Qur'an dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Al-Qur'an. Ya, bahkan Rasulullah SAW, ikhwan dan
Ahwatillahi telah mencontohkan kepada kita ya, bagaimana beliau meningkatkan eh, interaksi beliau dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan wa kana Jibril, bahwasanya malaikat Jibril itu yalqahu, menemui Rasulullah SAW fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk bertadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, untuk mengecek bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan interaksi kita, tafaul kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian dalam perspektif akidah juga di bulan Ramadan ini kita sudah memahami bahwa disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan i'tikaf. I'tikaf Iktikaf di bulan Ramadan ya. Nah, iktikaf ini dalam perspektif keimanan, dalam perspektif akidah adalah untuk meneguhkan penghambaan eh, seorang muslim kepada Tuhannya ya. Maka iktikaf ini oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini ditekankan sekali untuk dilaksanakan oleh kita semua ya, umatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya'takifu fi kulli Ramadan. Beliau beriktikaf di setiap bulan Ramadan asyrata ayyam, ya 10 hari ya. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Bahkan ketika Rasulullah pada tahun wafatnya itu beliau, dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan beliau i'tikaf itu sampai 20 hari ya. Jadi ada i'tikaf ini tidak ada lain adalah untuk semakin meneguhkan keimanan, meneguhkan akidah, meneguhkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun qadarullah ya, kita di tahun ini mungkin tidak bisa melaksanakan i'tikaf ya, i'tikaf di masjid ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ya COVID-19 ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara normal ya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu tadi saum Ramadan, puasa Ramadan dalam perspektif akidah, perspektif keimanan. Berikutnya kita lihat saum Ramadan dalam perspektif akhlak ya, dalam perspektif akhlak. Ramadan ini sering kita sebut dengan syahrut tarbiyah ya, syahrut tarbiyah, bulan pembinaan, karena memang saum Ramadan ini adalah merupakan sarana tarbiyah ya, sarana tarbiyah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan wahana riyadhah ya, olahraga bagi ruh kita, riyadhatur ruh ya, olahraga bagi jiwa kita. Dengan puasa ini kita dilatih, ditarbiyah untuk apa? Untuk menanamkan akhlak yang mulia, untuk menanamkan ketakwaan, sifat-sifat takwa ya. Di dalam salah satu hadis disebutkan ya, yang berkaitan dengan ketakwaan ini, la yablugul abdu, tidaklah seorang hamba itu mencapai ayyakuna minal muttaqin, mencapai derajat takwa, hatta yada amala ba'sa bihi hadaran lima bihil ba'su. Jadi seorang hamba itu belum mencapai derajat takwa sampai dia itu bisa meninggalkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, sebagai bentuk apa? Hadaran,
kehati-hatian lima bihil ba's, dari sesuatu yang dilarang. Nah ini, hal seperti ini kita latih ya di bulan Ramadan ini, di dalam saum Ramadan ini. Jadi ini merupakan tarbiyah ya. Bagaimana kita menanamkan kehati-hatian, kewaspadaan dalam diri kita, bahkan meninggalkan ya sesuatu yang mubah, ini sebagai apa? Melatih hadaran lima bihil ba's ya. Sebagai bentuk kehati-hatian menghindari yang mubah, yang boleh, sebagai bentuk kehati-hatian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilatih ya. Yang dilatih, yang ditarbiyah, yang Allah gembleng pada diri kita, bagaimana kemudian tertanam di dalam diri kita akhlak mulia dan sifat-sifat takwa ya dengan saum Ramadan ini. Kemudian seperti sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa dalam perspektif akhlak ini ya, bahwa dengan saum Ramadan ini kita ditarbiyah untuk menghindari qaulaz zur ya. Perkataan zur, perkataan yang jelek, perkataan yang buruk ya, apakah itu perkataan dusta. Qaulaz zur itu menurut para ulama kan perkataan dusta, sumpah palsu ya, ghibah, mengadu domba juga termasuk qaulaz zur. Kemudian mencaci, mencela dan lain sebagainya, itu adalah qaulaz zur. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan dalam hadis Abu Daud, "Man lam yada' qaulaz zur." Ya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur ya, perkataan dusta, sumpah palsu, ghibah, intinya perkataan-perkataan yang buruk, wala amala bihi, dia mengamalkannya, wal jahl, kemudian dia bersikap bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak merasa butuh fi ayyada'a ta'amahu wasyarabahu. Seseorang itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Ini arahan yang sangat jelas ya. Taujih yang sangat jelas gitu dari Rasulullah SAW, bagaimana saum Ramadan itu mentarbiyah kita ya, menanamkan nilai-nilai ketakwaan, menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia pada diri kita ya. Dan ini tidak mudah, harus kita latih gitu ya, menghindari qaulaz zur ini. Kemudian kita sudah paham bahwa di bulan Ramadan ini kita menghindari makan minum ya, dilatih di siang hari menahan makanan, minuman, sesuatu yang pada awalnya di bulan-bulan yang lainnya dihalalkan, tapi di bulan Ramadan ini diharamkan di siang hari. Nah, ini adalah latihan bagi jiwa kita agar kita mampu menghindari sesuatu yang haram, menghindari makanan, minuman yang haram gitu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makanlah makanan yang halal, makanan yang baik ya. Yang telah Allah rizkikan kepada kalian, halalan thayyiba wattaqullah ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal, makanan yang baik, dan ini dilatih di bulan Ramadan. Dilatihnya dengan cara menghindari makanan minuman yang halal di siang hari ya. Ini untuk melatih kita, kita pun bisa menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saum Ramadan juga menanamkan akhlak agar kita ini terbiasa menghindari israf ya, menghindari israf, berlebih-lebihan gitu. Kan sebetulnya saum Ramadan itu kita ini melakukan al-imsak ya. Saum itu kan artinya al-imsak, menahan diri kita, menyedikitkan makan seharusnya, walaupun pada kenyataannya saat ini kita di bulan Ramadan sebagian di antara kita malah
malah semakin, meningkatkan, ragam makanan yang kita makan atau ada apa, ada ungkapan akhirnya di bulan Ramadan ini bagi yang tidak paham ya, hanya sekedar memindahkan jam makan. Hanya sekedar, memindahkan jam makan gitu. Jadi, kapasitas makanannya tetap gitu di di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan sama gitu. Nah, seharusnya ini tidak terjadi karena sebenarnya saum itu artinya kita menyedikitkan makan gitu ya. Rasulullah SAW itu, berbuka dengan rutab ya 3 butir rutab ya kurma basah gitu. Setelah itu melaksanakan sholat gitu ya. Intinya adalah tidak berlebih-lebihan ya, bukan wajib harus makan 3 kurma gitu, tapi tidak berlebih-lebihannya itu atau menghindari israf ya. Dan ini adalah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh, eee Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dalam makan, dalam minum ini tidak boleh, berlebih-lebihan ya. Wakulu washrabu wa la tusrifu ya. Makan, minum tetapi jangan, eee, berlebih-lebihan ya. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Menghindari israf. Ini dilatih akhlak menghindari israf ini dilatih di bulan Ramadan. Nah, kemudian apalagi? Yang lainnya adalah kita ini dilatih di bulan Ramadan ini menanamkan akhlak pada diri kita untuk apa? Untuk mampu menghindari zina, ya. Di siang hari tidak boleh kita berjima kan gitu ya, di bulan Ramadan. Padahal, istri, suami kita ini, halal gitu. Tetapi di bulan Ramadan, di siang di bulan Ramadan ini dilatih kita tidak boleh melakukan, jima. Ini untuk melatih kita agar kita mampu menghindari yang haram, ya, terkait dengan, masalah gharizah ini gitu ya. Nah ini, eee, kita dilatih dalam perspektif, akhlak, kita ini dilatih untuk menghindari, zina ya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ya. Kemudian, Ramadan juga, ya momentum Ramadan juga mengajarkan kepada kita, kepedulian kepada sesama, ya. Kepedulian kepada sesama. Karena di bulan Ramadan, kita ini kan diwajibkan untuk menunaikan, zakat, fitri ya, zakat fitri, zakat, berbuka ya. Eee, Disebutkan di dalam, eee hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan, zakatal fitri ya. Zakat fitri, tuhuratan lis-shaim. Nah, ini fungsi dari, zakat, fitri atau kita sering menyebutnya zakat fitrah ini adalah, tuhuratan lis-shaim, untuk menyucikan orang yang berpuasa ya, minal lagwi warrafasi, dari perkara sia-sia dan perkataan, yang keji ya, rofas atau hal-hal yang ropas ya. Ropas itu kalau bahasa Sunda apa ya, jorang gitu ya. Nah ini, untuk zakat fitrah ini untuk menutup ya, untuk menutup, membersihkan. Mungkin bagi orang yang saum ketika bulan saum masih menyampaikan kata-kata yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, perkataan yang nyerempet-nyerempet kepada rofas, kepada jorang. Nah kemudian dibersihkan dengan ya, zakat fitrah ini. Kemudian fungsi dari zakat fitrah itu adalah wa tu'matan lil masakin. Adalah untuk, makanan bagi orang-orang yang miskin. Ini artinya apa? Dengan, zakat fitrah ini kita dilatih atau disadarkan, ditumbuhkan, kepedulian kita kepada fakir miskin, gitu. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan, gitu. Nah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, sedekah ya, terkait dengan kepeduliannya. Sedekah juga kan bagaimana Rasulullah SAW ini
adalah orang yang paling dermawan gitu ya. Dan di bulan Ramadan ini beliau lebih meningkat lagi kedermawanannya gitu ya. Ini apa yang disampaikan oleh kalau tidak salah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah eh, apa ajwadan nas ya. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan ya. Dan lebih dermawan lagi gitu ya ketika di bulan Ramadan ya, ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril eee, datang kepada beliau gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan ya, dan kedermawannya itu semakin menjadi-jadi gitu ketika di bulan Ramadan gitu ya. Hina yalqahu Jibril ya. Terutama adalah ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah lebih dermawan lagi. Jadi dengan momentum Ramadan, saum di bulan Ramadan ini, kita kemudian ditarbiyah ya untuk menanamkan akhlak yang mulia ya, di antaranya adalah kepedulian kepada sesama. Ini dalam apa perspektif akhlak ya. Bahkan di bulan Ramadan ini kan kita ini disunahkan ya, disunahkan untuk memberikan makanan berbuka ya. Sabda Rasulullah SAW, eh, man fattara shaiman ya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang melaksanakan saum, kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Jadi orang yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. La yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang saum tersebut gitu ya. Nah, ini kan motivasi, dorongan gitu kepada kita untuk peduli kepada sesama, mau mengeluarkan sesuatu ya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, adalah kita lihat saum Ramadan, puasa Ramadan dalam perspektif sejarah ya. Ini pun perlu kita perhatikan dan kita ambil ya pelajarannya, ibrahnya gitu ya. Kalau kita lihat sejarah ya, diwajibkannya puasa, perintah puasa Ramadan atau saum Ramadan itu diturunkan pada tahun 2 Hijriah ya. Sebelum sebelum diwajibkan saum Ramadan atau puasa Ramadan, kaum muslimin ini biasa melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu. Ada hadis ana bacakan ya, hadis Bukhari dan Muslim terkait saum Asyura ini ya. Ini an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Rasulullah SAW qadimal Madinah, beliau datang ke Madinah, fawajadal yahuda siyaman. Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi itu melaksanakan saum, ya, melaksanakan puasa, yaitu yauma Asyura, saum pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa yang sehingga kamu melaksanakan puasa? Faqalu, kemudian orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun adzim." Ini adalah hari yang agung ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, yaitu hari di mana
Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan Musa dan para pengikutnya. Wa gharraqa Fir'aun, dan kemudian menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Kemudian Musa melaksanakan saum setiap di hari itu, ya, untuk mengenang hari diselamatkannya, ya, diselamatkannya Bani Israel, Musa dan Bani Israel, untuk tanda syukur, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, "Fanahnu nasumu." Maka kami pun membiasakan melaksanakan saum pada Asyura itu, gitu, sebagaimana dilakukan oleh Musa alaihissalam. Kemudian apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda menanggapi, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Ya, kata Rasulullah, kami ini lebih wajib dan lebih layak gitu untuk mengikuti saumnya Musa ini dibandingkan kalian, ya. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian juga melaksanakan saum Asyura, ya. Wa amara bisiyamihi. Kemudian memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk melaksanakan juga saum Asyura ini. Ini dilakukan sebelum diwajibkan saum Ramadan, ya. Eee eee, jadi kalau kita lihat secara dalam perspektif sejarah, pada awalnya kaum muslimin itu selalu membersamai ahli kitab, gitu. Jadi menyesuaikan dengan ahli kitab. Kaum muslimin pada masa awal, ya, di Madinah, kaum muslimin memiliki kiblat yang sama dengan orang Yahudi, ya, yaitu kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya, ke Al-Aqsa, gitu. Kemudian Rasulullah SAW tadi, ya, melaksanakan puasa Asyura sebagaimana orang-orang Yahudi, ya. Jadi ketika belum ada perintah eee, tentang segala sesuatu, biasanya Rasulullah SAW itu pada awalnya, gitu, lebih senang menyesuaikan dengan eee ahli kitab, gitu, ya. Di dalam, bahkan termasuk di dalamnya, kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu ada kesaksian Ibnu Abbas, ya, bahkan dalam hal sampai menyisir rambut pun, gitu, ya, itu menyesuaikan dengan ahli kitab, gitu. Jadi kata Ibnu Abbas, sesungguhnya dulu Rasulullah SAW menyisir rambutnya ini ke belakang, ya. Adapun musyrikin itu membagi rambutnya ke kiri, ke kanan, gitu. Sedangkan ahlul kitab, ya, menyisir rambutnya ke belakang, gitu. Jadi beliau itu menyukai untuk menyesuaikan dengan ahlul kitab, ya, selama belum diperintahkan tentang hal yang berbeda, gitu, ya. Tapi kemudian berikutnya ketika mulai ada benturan-benturan antara kaum muslimin dengan ahli kitab, kemudian Rasulullah SAW ini akhirnya menyisir rambutnya itu, kata Ibnu Abbas, dengan membagi rambutnya, yaitu ke kiri dan ke kanan. Itu cara menyisirnya Rasulullah, ya, gitu. Nah, kemudian yang pada awalnya selalu membersamai ahlul kitab, gitu, ya. Mulailah kemudian pada awal bulan Sya'ban, ya, pada awal bulan Sya'ban, yaitu 16 bulan setelah hijrah, turun syariat pemindahan kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi peristiwa pertama, peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Peristiwa ini artinya apa? Betul-betul mengakhiri titik-titik pertemuan, gitu, ya, antara kaum muslimin dengan Yahudi, persamaan kaum muslimin dengan Yahudi, gitu. Nah, ini kan semakin membangkitkan kedengkian, ya, orang-orang Yahudi. Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah itu, ya, tidak lama setelah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini, berikutnya adalah turun syariat puasa,
saum Ramadan yang mengganti kebiasaan kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura sebagaimana sebelumnya sebagaimana biasa dilakukan oleh, orang-orang orang-orang Yahudi, gitu. Nah, kemudian setelah itu, berikutnya turun syariat tentang zakat, ya. Ini yang berbeda dengan tradisi zakat yang dikenal oleh, ahli kitab gitu ya. Dalam dalam syariat Islam ini ada aturan-aturan, ada ukuran-ukuran tertentu gitu dalam zakat. Nah ini, eee, menegaskan ya peristiwa-peristiwa sejarah ini menegaskan bahwa kaum muslimin pada saat itu sudah menjadi kata, siapa, ana baca dalam Fiqhus Sirah itu Muhammad Al-Ghazali ya, peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa kaum muslimin adalah satu bangsa dengan jati diri tersendiri, gitu. Jati diri tersendiri. Nah, hikmahnya, pelajarannya bagi kita bahwa dengan saum Ramadan ini gitu ya, kita ini harus menyadari, kemuliaan, kesempurnaan, syariat kita gitu dan, bahwa kita tidak boleh bertasyabbuh ya terhadap, non-muslim gitu. Ini artinya bahwa begini, saum Ramadan ini menegaskan tentang identitas kita gitu ya. Identitas kita sebagai seorang muslim yang berbeda sama sekali dengan, orang-orang, eee, non-muslim gitu. Bahkan ini pernah mendengar ya salah seorang, ikhwah itu, mengistilahkannya itu bahwa Ramadan ini seolah-olah apa, mendobrak gitu ya, mendobrak katanya gitu ya. Istilahnya itu apa, konstruksi sosial ya bahasa kerennya, konstruksi sosial ya, yang dalam, bangunan sosial saat ini di dunia saat ini adalah, mereka makan tidak mengenal ada makan gitu ya, gitu. Tapi umat Islam dengan, syariat, saum ini gitu, justru memerintahkan seperti itu karena apa? Karena umat Islam memiliki, syariat sendiri, punya jati diri sendiri gitu ya, yang berbeda dengan, kebiasaan masyarakat pada umumnya. Ini artinya sekali lagi, dengan saum Ramadan ini dalam perspektif, sejarah gitu ya, kita diingatkan untuk, memiliki izzah gitu ya, menyadari kemuliaan, izzahnya, kemuliaan dirinya, kesempurnaan syariat, agamanya. Oleh karena itu tidak boleh gitu kita ini bertasyabbuh dengan, eee non-muslim gitu ya. Tidak boleh kita ini mengikuti, langkah-langkah ya orang-orang, non-muslim ya sebagaimana diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah dalam, hadis, dari Abu Sa'id ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah, mengatakan ya Rasulullah SAW bahwa sungguh kalian itu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dzab ya, binatang dzab ya yang sempit ya, lubang yang sempit, pasti kalian pun akan mengikutinya. Lalu para sahabat, bertanya ya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah yang Anda maksud yang diikuti adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?" Kemudian kata Rasulullah, "Faman, siapa lagi?" Gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang nanti akan diikuti itu. Nah ini, saum Ramadan ini mengingatkan kepada kita, kalau kita lihat dalam perspektif sejarah ya, bagaimana awal munculnya gitu, kewajiban saum Ramadan itu, bahwa kita ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Jadi jangan mengikuti, yang lain gitu, jangan mengikuti yang lain. Eee, Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, dari uraian singkat, tentang saum Ramadan dalam berbagai perspektif ini, maka, mengertilah kita bahwa kita harus menjadikan puasa saum yang kita laksanakan ini, lebih bermakna ya. Ana ingatkan kembali bahwa,
Rasulullah SAW bersabda, "Kamin shaimin," betapa banyak orang yang berpuasa, "laisa lahu min siyamihi," dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju', ya, kecuali hanya lapar saja gitu. Jadi sekali lagi jadikan puasa kita ini bermakna ya. Mudah-mudahan saum Ramadan yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi riyadhatur ruh ya. Menjadi latihan bagi jiwa kita, olahraga bagi jiwa kita agar kemudian tertanam di dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu saja yang dapat disampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.